Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Ibu Hilda selaku dosen pengampu mata kuliah retorika serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lira Ananda yang pada video kali ini dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah retorika yaitu berpidato, saya akan membawakan pidato yang berjudul Seni Memahami Manusia Tanpa Memandang Gender dari saya yang blasteran. Teman-teman sekalian, banyak banget penilaian serta standar yang ada di sekitar kita yang menekan kita untuk tetap berjalan walau tanpa alas kaki di atas kerikil panas dan tajam yang merobek jiwa kita dalam setiap langkahnya. Dalam keadaan seperti itu, kita tidak meminta banyak, hanya kuping yang mau mendengar, tangan yang mau menggenggam, dan bahu yang mau dijadikan sandaran. Tapi dalam permintaan sederhana itu, kita masih menemukan batasan-batasan, yaitu dengan pengelompokan gender. Dengan judul Seni Memahami Manusia Tanpa Memandang Gender dari saya yang blasteran, maksud dari kata blasteran ini bukan berarti saya menjadi bagian dari suatu komunitas, melainkan saya ingin menekankan bahwa saya memang blasteran. Saya memang sebuah campuran dari gender perempuan dan laki-laki. Perempuan dari pihak ibu saya, kemudian laki-laki dari pihak bapak saya. Alasan saya memilih diksi blasteran serta perumpamaan yang lumayan nyeleneh seperti tadi, itu karena saya merasa saya harus menjadi penengah di diskusi pada pidato kali ini, karena membahas kepribadian yang dikelompokkan menggunakan gender. Jadi anggaplah saya netral selama penyampaian pidato ini. Perempuan harus bisa menekan perasaannya demi memenuhi tuntutan yang ada. Minat dan bakatnya dikubur demi memenuhi standar yang ada. Dengan dalih, pekerjaan yang seperti itu memang tugasnya seorang perempuan. Seperti memasak, kemudian mencuci baju. Lalu juga soal sukses di bidang pendidikan. Mereka tidak perlu pendidikan yang tinggi, karena nanti tugasnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Lalu soal penampilan. Penampilan haruslah menarik dan mampu menjaga berat badannya karena untuk menyenangkan hati seorang pasangan. Laki-laki harus selalu kuat dan gagah, tidak boleh menangis. Bak haram hukumnya kalau laki-laki itu menangis. Mereka tidak boleh mengekspresikan perasaan mereka yang secara berlebihan. Karena katanya, itu akan terlihat feminim atau lemah. Mereka harus bisa meredam semua perasaan sedih, gelisah, dan sepi. Karena kalau nanti diekspresikan oleh mereka akan langsung dinilai menjadi seseorang yang lemah. Semua penilaian tadi itu yang membuat kita menjadi pribadi yang terbiasa memendam perasaan. Karena merasa kalau mau mengeluh mengenai hal tersebut, kita tidak akan diterima secara sosial. Hal ini menjadikan kita membentuk benteng yang tinggi yang dinamakan ego. Benteng tersebut kita bangun hanya semata-mata untuk melindungi hati kita yang rapuh. Maka dari situ terbentuklah sifat-sifat negatif seperti mau menang sendiri, kemudian hanya mau dikasihi, lalu haus akan perhatian serta pujian, dan banyak lagi. Nah, untuk mencegah karakter memendam perasaan ini, kita bisa memperhatikan 3 aspek besar dalam suatu hubungan bermasyarakat, baik sosial seperti teman, kemudian bisa juga baik intimnya dari pasangan dan juga keluarga. Nah, 3 aspek ini saya kutip dari 1%. Aspek ini bisa dipakai di mana saja untuk mencegah jiwa lain ikut rusak. Apa sih 3 aspek itu? Yang pertama itu ada toleransi, yang kedua itu ada komunikasi, dan yang ketiga itu ada empati.
Toleransi ini berarti bahwa kita itu membuka diri akan perbedaan yang ada. Kita menerima, kita berdamai dengan perbedaan yang ada. Dan yang ini tuh pastinya bisa meningkatkan kualitas hubungan seseorang, baik dari dalam diri kita maupun hubungan kita dengan orang lain. Karena kita merasa bahwa perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dilawan, seperti itu. Kemudian komunikasi. Kita tidak perlu menetapkan standar atau ekspektasi yang terlalu tinggi yang nantinya hanya membuat kita terluka. Kita bisa langsung mengkomunikasikan hal tersebut. Kita maunya apa, kemudian kita mempunyai rencana seperti apa ke depannya. Hal itu bisa mendorong suatu hubungan bisa lebih maju lagi karena komunikasinya terjalan dengan baik, seperti itu. Kemudian empati. Empati ini menurut saya merupakan aspek yang paling penting karena dengan empati kita bisa menaruh diri kita untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi kita tidak egois. Kita maunya seperti apa, itu hanya mengikuti mau kita. Tidak seperti itu, tapi kita juga bisa membuka pandangan dengan mempertimbangkan perasaan orang lain. Seperti itu. Dengan begitu, dengan menerapkan 3 aspek itu, menurut saya sikap memendam perasaan tersebut secara perlahan itu bisa mulai hilang. Dan tentunya hal tersebut harus didukung dengan lingkungan keluarga yang positif, kemudian lingkungan pertemanan yang bisa merangkul, serta pasangan yang bisa memahami diri kita. Memang perlu diketahui bahwa kita itu tidak bisa mengontrol kita mau bertemu orang yang seperti apa. Tapi hidup memang tidak memberikan kita karakteristik atau orang yang spesifiknya itu kita yang mau. Tapi hidup itu memberikan orang-orang yang kita butuhkan untuk proses kita ke depannya, untuk proses pembentukan karakter diri, proses jati diri yang kuat, dan sebagainya. Hidup itu memberi orang untuk mencintai kita, tapi kemudian untuk meninggalkan kita, kemudian memberi orang untuk menolong kita, tapi juga ada orang yang menyakiti kita. Mereka itu semua datang dalam hidup kita untuk membantu proses kita menjadi seseorang yang utuh. Dan kalau ketemu orang yang menyakiti kita, kita boleh serap emosinya, kita boleh menjadi sedih, kita boleh menjadi kecewa, tapi jangan sampai hal-hal tersebut menjadikan kita menyalahkan diri kita sendiri sampai merusak jiwa. Karena menurut saya kepribadian seseorang atau sikap seseorang, sebuah ucapan yang dilontarkan seseorang itu merupakan cerminan dari orang tersebut, baik buruk, baik bersih dan kotornya. Itu merupakan nilai cerminan diri mereka. Maka hanya kita yang bisa mengarahkan perasaan kita sendiri, kita mau merasa seperti apa. Simpulan dari pidato saya ialah pengelompokan gender itu bukan untuk menjadi suatu penilaian mana yang paling baik, mana yang paling buruk, mana yang benar, mana yang salah, maupun tinggi dan rendahnya derajat seseorang. Tetapi untuk memupuk rasa saling pengertian dan penghargaan antara sesama. Dengan demikian, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan inklusif, baik di rumah, baik di tempat kerja, maupun dalam masyarakat luas. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman serta ibu dosen pengampu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.